Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bersama lagi dengan Miss Kurnia Afifah Hasan dalam pelajaran fikih kelas 6 untuk madrasah ibtidaiyah. Apa yang akan kita pelajari kali ini? Yaitu tentang binatang halal dan binatang yang haram dikonsumsi. Nah, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas tentang binatang halal haram, terlebih dahulu perhatikan skema binatang halal haram berikut ini yang sudah Miss Kurnia siapkan khusus buat kalian. Binatang kita bagi menjadi dua, ada yang halal dikonsumsi, ada yang haram. Nah, kemudian binatang halal ada yang hidupnya di darat dan ada yang hidupnya di laut. Kemudian binatang halal yang hidup di darat ada yang perlu disembelih dulu sebelum dikonsumsi atau dimakan, dan ada yang tidak perlu disembelih terlebih dahulu. Adapun binatang haram kita bagi menjadi dua, ada yang haram aini, ada yang haram sababi. Nah, apa perbedaan haram aini dan sababi? Tentunya kalian masih ingat kan, sudah kita pelajari di video sebelumnya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang binatang halal. Dan yang pertama adalah yang hidup di daratan. Ada dua macam, yaitu satu binatang yang perlu disembelih. Contohnya adalah binatang ternak. Sebelum kita mengkonsumsi binatang ternak, kita harus menyembelihnya dahulu. Binatang ternak ini dihalalkan buat manusia sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah, "Wahillat lakum bahimatul an'am." Hewan ternak dihalalkan bagimu. Nah, kemudian yang kedua yaitu binatang darat yang tidak perlu disembelih sebelum dimakan. Contohnya adalah belalang. Nah, kalian pernah makan belalang? Baiklah, yang kedua, binatang halal apa? Yaitu yang hidup di laut. Semua binatang yang hidup di laut hukumnya halal dimakan kecuali yang beracun. Apa contohnya yang beracun? Yaitu ubur-ubur. Nah, dalam surah Al-Maidah ayat 96 Allah berfirman, "Wahilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walis sayyarah." Artinya, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Nah, jadi semua binatang yang hidup di laut itu halal dikonsumsi kecuali yang beracun ya nak, contohnya ubur-ubur. Kenapa yang beracun itu diharamkan? Sebab meskipun sudah kalian masak dibawa ke daratan, racunnya tidak akan hilang dan itu akan membahayakan tubuh kita. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan tentang binatang haram. Yang pertama yaitu binatang yang haramnya haram aini. Artinya adalah binatang yang memang bendanya itu haram dari sononya, begitu bahasa kalian. Ada beberapa macam alasan yang disebutkan kenapa binatang itu diharamkan. Satu, karena disebutkan oleh nas Al-Quran atau nas hadis. Nah, berikut ini contoh yang disebutkan oleh nas hadis. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yauma Khaibar an luhumil humuril ahliyah. Yang artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengkonsumsi daging keledai jinak. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini dia. Ternyata keledai itu diharamkan berdasarkan nas hadis. Adapun yang diharapkan berdasarkan nas Al-Quran, sebagaimana dalam ayat ini, hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Surah Al-Maidah ayat 3. Nah, jadi dua binatang ini adalah contoh binatang haram yang keharamannya itu memang disebutkan oleh nas Al-Quran atau nas hadis. Itu adalah alasan pertama. Alasan yang kedua, keharaman binatang adalah karena buas. Contohnya buaya. Ada banyak ya contoh lain ya binatang buas.
Selanjutnya yang ketiga adalah bertaring. Nah, contohnya ada singa dan ular. Dan ada lagi anjing, kucing, semuanya haram karena bertaring. Yang berkuku tajam, yaitu alasan keempat, contohnya adalah elang atau burung Raja Wali. Nah, apakah dalilnya? Ada sebuah hadis, An Ibni Abbasin qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi nabin minas siba' wa an kulli dhi mikhlabin minat thair. Rawahu Muslim. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah melarang memakan semua binatang buas yang bertaring dan burung yang bercakar. Nah, jadi kita sudah dapat 4 alasan kenapa binatang ini haram aini. Selanjutnya, alasan yang kelima adalah menjijikkan. Contohnya seperti cacing, ada lagi contoh lain yaitu ulat atau apalagi belatung ya. Nah, dalam sebuah ayat Allah berfirman, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, artinya dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Surat Al-A'raf ayat 157. Adapun alasan keenam diharamkannya binatang adalah karena hidupnya di 2 alam, yaitu di darat dan di laut, di air maksudnya. Contohnya seperti buaya. Buaya ini bisa hidup di darat dan di air. Kemudian katak, liliput atau bekicot ya nama lainnya. Kemudian ada satu lagi kura-kura. Nah, kura-kura ini ada satu binatang yang mirip kura-kura yaitu penyu. Kura-kura dan penyu semuanya haram dimakan karena hidup di 2 alam. Adapun pengertiannya hidup di 2 alam itu artinya adalah binatang-binatang ini bisa bertahan lama sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun baik di darat maupun di air. Kalau hanya beberapa jam saja bertahannya itu berarti bukan hidup. Itu namanya cuman main atau mampir saja ya. Nah, selanjutnya alasan yang ketujuh yaitu karena kita diperintahkan membunuhnya. Nah, apa saja binatang yang kita diperintahkan membunuhnya? Khamsun fawasiq yuqtalna fil harami, al-fa'ratu wal aqrabu wal hudayya wal ghurabu wal kalbul aqur. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Artinya 5 hewan fasik atau pengganggu yang hendaknya dibunuh walaupun di tanah haram, yaitu tanah Makkah dan Madinah. Apa saja? 1 tikus, 2 kalajengking, 3 burung elang, 4 burung gagak, dan yang kelima anjing galak. Nah, coba hafalkan lagi. 1 tikus, 2 kalajengking, 3 burung elang ya atau Raja Wali, dan yang keempat burung gagak, burung pemakan bangkai ya, dan yang kelima ada anjing galak. Ada satu lagi loh yang diperintahkan Allah untuk membunuhnya. Apa itu? Nah, ini dia yang nomor 6, yaitu cicak atau tokek. Apa alasannya? Kenapa? An Ummi Syarik radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil wazaghi wa qala kana yanfuhu ala Ibrahim alaihi salam. Artinya dari Ummu Syarik radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan membunuh cicak atau tokek. Dan beliau bersabda, dulu cicak ikut meniup api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ternyata itu alasannya. Selanjutnya, alasan ke-8 keharaman binatang adalah karena kita tidak boleh membunuhnya. Dalam sebuah hadis diceritakan, Ani bin Abbas qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in minad dawab, an-namlah wan-nahlah wal-hudhud was-surat. Artinya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh 4 hewan, yaitu semut, lebah, burung hudhud dan burung surat. Apa saja tadi? Semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat. Nah, 4 binatang ini kita tidak boleh memakannya sebabnya karena kita dilarang membunuhnya.
Nah, itulah tadi anak-anak 8 alasan diharamkannya binatang dan haramnya haram aini. Selanjutnya kita akan bahas haram sababi, yaitu binatang yang sebenarnya asalnya halal, tetapi berubah menjadi haram karena ada suatu sebab. Misalnya disebabkan cara mendapatkannya yang tidak benar atau proses pengolahannya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya, kambing hasil jari curian, sapi hasil korupsi, ayam hasil taruhan, judi, dan lain sebagainya. Atau kambing yang direbus atau digoreng dengan minyak yang bekas dipakai untuk menggoreng daging ular misalnya. Wah. Nah, sekarang bagian C, kita membahas bangkai yang dihalalkan. Kalian ingat kan, bangkai adalah salah satu hal yang diharamkan Allah, tetapi ada 2 bangkai yang dihalalkan. Sebagaimana dalam hadis, "Wahillat lakum maitatani wa damani, fa ammal maitatani fal hutu wal jaradu, wa ammad damani fal kabidu wat tihalu." Artinya, dihalalkan bagi kalian 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan 2 darah tersebut adalah hati dan limpa. Nah, jadi apa itu 2 bangkai yang dihalalkan oleh Allah? Yang pertama adalah ikan. Kemudian yang kedua adalah belalang. Nah, setiap kalian makan ikan, pasti ikannya sudah mati kan? Nggak mungkin kan kita makan ikan yang masih hidup? Nah, ikan ini karena matinya tidak disembelih, makanya disebut bangkai, tapi bangkai yang dihalalkan. Adapun 2 darah yang dihalalkan Allah adalah hati dan limpa. Ini sesuai hadis yang tadi kita baca di halaman sebelumnya ya. Dan berikut ini adalah gambar hati dan limpa. Barangkali kalian sudah sering memakannya, tetapi tidak paham bahwa itu namanya hati atau dan limpa ya. Selanjutnya ada hal penting yang perlu kalian ketahui. Apa itu? Jika binatang itu halal, maka semua bagian tubuhnya juga halal. Contohnya seperti susunya, kulitnya, dan lain sebagainya. Kecuali darahnya ya, kalau darahnya tetap haram. Contohnya seperti kelinci. Karena kelinci ini halal, maka semua bagian tubuh kelinci juga halal. Kemudian jika binatang itu haram, maka semua bagian tubuhnya juga haram. Contohnya beruang. Beruang haram ya, bertaring, berkuku tajam, maka semua bagian tubuh beruang juga haram. Contoh susunya. Jadi susu beruang haram. Nah, demikianlah anak-anak, apakah kalian sudah memahami pelajaran kita kali ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai loh membahas binatang halal dan binatang yang haram dikonsumsi. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sekarang kalian sudah bisa membedakan mana binatang halal, mana binatang haram. Jangan lewatkan pembelajaran berikutnya yang tidak kalah menarik dan insya Allah bermanfaat juga buat kalian. Sampai jumpa. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.